Finansial. Saya Manik Ahmad Batani dari kelas 8 ITER 1. Saya akan mewawancarai ini dari Mister Fahmi, guru di sekolah SMP 10 November. Mister, bagaimana cara menyeimbangkan antara kebebasan beragama seseorang dengan aturan mayoritas di suatu negara tanpa menimbulkan diskriminasi? Cara menyeimbangkannya yang pertama kita tidak Apakah toleransi beragama berarti harus menerima semua keyakinan sebagai benar, ataukah cukup menghormati meskipun tidak meyakininya? Jelaskan alasannya. kalau kita dari yang muslim jelas kita tidak menerima karena dalam Al-Quran Media sosial, bagaimana kita bisa membedakan antara kritik terhadap ajaran agama tertentu dengan ujaran kebencian yang masuk toleransi agama? Oke, baik. Bagaimana cara kita bisa membedakan kritik dan ujaran kebencian? Nah, kalau kita bisa membedakan itu kedua, maka pertama fondasi kita harus mempunyai ilmu agama yang mantap. Karena kita bakal tahu mana yang menunjukkan kritik dan mana yang menunjukkan ujaran kebencian. Karena dua paham itu hampir sama. Kalau kritik, orang tersebut itu mengkritik orang itu akan bisa menjadi lebih baik. Kalau misalnya ujaran kebencian, maka orang itu mempunyai satu sudut pandang bahwasanya orang itu benci dengan orang tersebut. Jadi poinnya adalah fondasinya adalah sebagai ilmu agama. Terima kasih, Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafael Altafaiza dan hari ini saya ingin mewawancarai ibu saya. Oke. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana Mama mengatasi perbedaan pendapat dan menjaga keharmonisan dalam keluarga? Mengatasi perbedaan pendapat, pertama tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah, didengerin dulu inti masalahnya itu apa. Terus kalau ada perbedaan harus menghargai bila mana ada beda pendapat, terus harus jujur dan dicari solusi bareng-bareng gimana enaknya. Tuh. Pertanyaan kedua, apa nilai-nilai toleransi yang bisa ditanamkan dalam keluarga kita? Nilai-nilai toleransi yang harus ditanamkan, misalnya menghargai perbedaan. Misalnya yang satunya minta apa, yang satunya minta apa, harus menghormati perbedaan, menghargai, memahami perasaan keluarga yang lain. Terus apabila salah satunya salah harus saling memaafkan, harus menanamkan nilai-nilai keadilan. Jadi harus mendapatkan semuanya itu hak dan kewajiban yang sama di rumah. Dah, itu aja contohnya. Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana ibu menangani situasi ketika ada perbedaan pendapat atau konflik dalam keluarga dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman tersebut?
Cara-caranya apabila ada itu, pertama itu harus sabar, tidak boleh marah-marah dulu, diselesaikan dengan kepala dingin, didengarkan masalahnya itu apa, terus komunikasi yang baik antara keluarga satu sama keluarga yang lain, jadi tahu inti permasalahannya itu apa, nanti dicari solusi bareng-bareng. Intinya itu yang perlu dapat diambil dalam keluarga itu butuh komunikasi yang baik, saling mendengarkan dan saling memaafkan apabila ada masalah-masalah yang timbul dalam keluarga. Udah, itu aja. Oke, sekian dari wawancara saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Kurnia Al-Kahfi dari kelompok Safira. Dan saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Alvin. Oke Alvin, mari kita mulai dari pertanyaan ke-1. Bagaimana cara menyeimbangkan antara kebebasan beragama seseorang dengan aturan mayoritas di suatu negara tanpa menimbulkan diskriminasi? Menyeimbangkan kebebasan beragama dengan aturan mayoritas dilakukan dengan menjunjung hak asasi manusia, membuat aturan berdasarkan nilai keadilan dan kepentingan bersama, serta memberi ruang bagi minoritas untuk beribadah tanpa diskriminasi. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah toleransi beragama berarti harus menerima semua keyakinan sebagai benar? Ataukah cukup menghormati meskipun tidak meyakininya? Jelaskan alasannya. Toleransi tidak berarti menganggap semua keyakinan benar, tapi menghormati perbedaan meskipun tidak meyakininya. Alasan setiap orang berhak pada keyakinan sendiri. Dan toleransi adalah tentang sikap menghargai, bukan menyamakan keyakinan. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Dalam konteks globalisasi dan media sosial, bagaimana kita bisa membedakan antara kritik terhadap ajaran agama tertentu dengan ujaran kebencian yang merusak toleransi beragama? Kritik terhadap ajaran agama disampaikan dengan bahasa sopan, argumen logis, dan tujuan berdiskusi, sementara ujaran kebencian misalnya menghina, merendahkan, menghasut, permusuhan sehingga merusak kerukunan beragama. Oke, baik. Terima kasih untuk teman saya Alvin telah memberikan waktunya untuk wawancara. Baik, saya akan menutup wawancara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, oh, Awan, aja disilat, Pak.